فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, masuk ke muka surat 25. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul hadiya asyar, pelajaran yang ke-11. Adabu salatil jamaah, adab-adab di dalam salat jamaah. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati ala salatil jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memelihara salat jamaah. Kalau dalil dari Al-Quran contohnya yang mana ya? Perintah untuk sholat jamaah. Dalil dari Quran, ya. Untuk yang jamaah dulu, yang intinya jamaah. Coba ya. Muhafadzah, menjaga, memelihara. Yang terang-terang menunjukkan perintah untuk sholat berjamaah yang mana misalkan? Misalkan yang mana? Siapa yang ingat? Bukan yang itu menunjukkan menjaga sholat pada waktu-waktunya. Dalil yang paling mudah kata para ulama yang mengandungi lafaz ma'a, nah itu lebih mudah untuk difahami. Bersama menunjukkan tidak sendirian, tapi kebersamaan, ya. Ayat depannya yang depannya war ayo warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Baik. Hatta Maryam, karena memang dia sudah dinazarkan oleh ibunya untuk menjadi khatimah di Masjidil Aqsa, disuruh ikut sholat jamaah karena memang dia sudah di situ. Terus warka'i ma'ar raki'in, rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Wanita macam itu. Gimana dengan lelaki yang memang mestinya yang memuliakan masjid memang para lelaki kan? Wanita asalnya di rumah, tapi lelaki lah yang ditugaskan untuk memuliakan masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Baik. Menunjukkan lelakilah yang asalnya diwajibkan untuk memakmurkan masjid. Maryam khusus karena memang dia sudah dinazarkan oleh ibunya untuk menjadi khatimah di Masjidil Aqsa. Intinya perintah untuk sholat berjamaah di situ. Tayyibal walam yurakhis lil a'ma. Nabi tidak memberikan keringanan untuk orang yang buta ayyusalliya fi baitih, untuk sholat di rumahnya. Ya, Nabi berkata kepada Ibnu Ummi Maktum, menurut sebagian riwayat ini adalah Ibnu Ummi Maktum, hal sami'tan nida'a bis shalah, apakah engkau mendengar panggilan salat? Qala na'am, qal fa'ajib. Dia mengatakan ya, maka Nabi mengatakan maka penuhilah panggilan itu. Wa fi riwayat fa'tih, maka datangilah tempat itu, tempat pemanggilan yaitu masjid. Baik. Adapun kalau memang orang butanya sama sekali tidak ada penuntun, tidak ada juga yang yaitu dikhawatirkan timbul bahaya kalau dia sendirian. Alhamdulillah. Maka dia diberi udzur untuk sholat di rumahnya. Sebagaimana dalam cerita siapa? Itban bin Malik al-Ansari, muttafaqun alaih. Cerita tentang beliau, tapi hadisnya hadis Mahmud ibnu Rabi'in.
ini. Kita baca di sini. Fayambaghil muhafadzatu ala salatil jamaah. Maka wajib untuk memelihara salat jamaah yang sudah balik, yang sehat, yang mukim, dan yang semacam itu. Adapun yang belum balik, belum sampai berdosa, tetapi memang harus dilatih sejak kecil agar terbiasa pergi ke masjid, terbiasa ikut sholat jamaah. Nabi saja terkadang sholat sambil membawa Al-Hasan atau membawa Al-Husain dan seterusnya, biar terlatih walaupun masih kecil. Wa min adabi sholatil jamaah, termasuk dari adab-adab sholat jamaah, la tata'akharu an takbiratil ihram. Engkau tidak tertinggal dari takbiratul ihram. Ya, ini bagian dari adab. Yang melanggar ini tidak sampai dosa. Yang penting dia masih ikut sholat bersama imam tersebut. Cuma tentunya semakin bersegera, semakin tinggi pahalanya mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam kenikmatan yang seperti itulah hendaknya orang-orang mengadakan persaingan. Dan dalil yang serupa dengan itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kira-kira masih ingat tak? Masih ingat Anas bin Malik Abu siapa? Ayo Abu Hamzah. Oh, Farid masih ingat. Anas bin Malik rumahnya mana? Iya, Madinah. Iya. Anas bin Malik pindah ke mana? Oh ya. Anas bin Malik pindah ke mana? Tak coba ke Budia ya. Aduh, jauh. Ya. Bukan. Ya. Arab Saudi. Waktu itu keluarga Saud belum ada, ya. Bukan. Irak. Memang Irak, tapi Irak yang mana? Tadi, ya. Ahmad aja Ahmad. Apa? Basrah, betul. Ayo, Anas bin Malik pindah ke Basrah, punya kebun yang sangat subur di Basrah. Oh iya. Siap-siap nih, tengok apa yang harus ditulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa salat untuk Allah, bukan riya, bukan untuk cari pujian, bukan untuk mencari dukungan dari para apa itu pengikut itu, follower atau apa istilahnya itu. Tayyib, fi jamaah, di dalam jamaah. Yudrikut takbiratal ula, dia mendapatkan takbir yang pertama. Kutibat lahu bara'atan, akan dicatat untuk dia kebebasan. Bara'ah artinya kebebasan. Bara'atun minan nar, yaitu bebas dari neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan bebas dari kemunafikan. Karena orang munafik mereka malas beribadah, apalagi ibadah berjamaah lebih malas lagi, terutamanya sholat isya dan sholat subuh. Padahal seandainya mereka tahu pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ikut jamaah dua sholat tadi, mereka pasti akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak atau merayap. Oh ya, pindah ke Basrah, ya beliau pindah ke Basrah. Disebutkan di dalam biografi salah seorang tabi'in, min sighari tabi'in, beliau rajin ibadah walaupun rajin ikut sholat jamaah walaupun matanya itu rabun, dan di akhir hayatnya beliau buta. Beliau selama siapa yang ingat ya, 20 tahun kalau tidak salah ya, bukan sekedar 40 hari, tapi kalau tak salah 20 tahun, kalau tidak 40 tahun, tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram bersama imam. Siapa yang ingat ya? Siapa ingat muhaddisun itu? Ya, ayo betul, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini boleh dihasankan, boleh disahihkan.
Iya, Al-A'mash. Wa an Waqi' ibnil Jarrah. Ini terulang ya, Waqi' ibnil Jarrah. Siapa yang ingat julukannya ya? Waqi' ibnil Jarrah ya? Iya, Tinin. Artinya apa Tinin? Iya, ular naga. Nama kecil, tapi maknanya besar. Ini Waqi' ibnil Jarrah ini Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi. Hah? Iya, beliau perutnya besar. Ketika beliau ditanya oleh Fudail bin Iyad, "Ma hadzal batn?" Kenapa perut besar? Harusnya kan ya janganlah banyak makan atau apa. Nah, beliau mengatakan hadhihi farhati bil Islam. Ini kegembiraanku karena Islam. Jadi bukan karena beliau dikit-dikit makan, dikit-dikit tumpuk-tumpuk nasi roti, bukan. Beliau sudah puasa tiap hari tapi tetap gemuk. Ini ketetapan Allah, bukan karena beliau ingin macam itu, ya. Pindah ke Basrah di Irak. Basrah. Baik. Ini Waqi' ibnul Jarrah yang hafalannya luar biasa begitu. Qal malam yudrikit takbiratal ula fala tarju khairah. Barang siapa tidak mendapatkan takbir pertama, maka jangan engkau harapkan kebaikannya. Tidak disebutkan ya sanadnya atau paling tak di buku apa. Tapi kalau ini sahih, jelas ini adalah mimba bizajar, yaitu hardikan. Bukan berarti yang tertinggal pasti dia buruk, bukan begitu. Baik. Karena nanti para sahabat dan sebagian tabi'in akan kena kalau macam itu. Tapi ini adalah agar para murid bersemangat untuk tidak tertinggal dari takbiratul ihram. Terutamanya lagi adalah sebagian dari pelajar dan juga sebagian dari ulama, mereka sholat qobliyahnya di rumah dan dalilnya ma'ruf tentang itu. Nah, boleh jadi mereka tertinggal takbiratul ihram karena sholat di rumah, maka tidak boleh begitu ada yang tertinggal takbiratul ihram langsung dikatakan, oh ini bukan orang baik. Boleh jadi dia ada ibadah di rumah. Baik, dan seterusnya. Hanya saja kalau sudah mendengar iqamat memang harus segera menghentikan sholatnya, kecuali kalau sudah di akhir-akhir itu dimaafkan. Tapi kalau dia sholat di rumah, sholat qobliyah di rumah dan dia mendengar iqamat, maka dia wajib untuk menghentikan, kecuali kalau tidak khawatir tertinggal. Ya. Nah, yang tidak dengar hendaknya memperkirakan, ini sudah kira-kira imam sudah datang belum, diperkirakan dengan jangan berlambat-lambat dengan sengaja. At-taqwim, yang pertama, hal tudriku takbiratul ihrami ma'al imam. Apakah Anda mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Naam, jiku. Na'am, insyaallah. Yang kedua, ma huwa jazaa'u man adraka takbiratul ihram. Apa balasan untuk orang yang mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam, bersama imam, arba'ina yauman, 40 hari. Ya Ahmad. Dua kebebasan, yaitu dari neraka, iya, dari kemunafikan. Baik. Dan juga apa? Dimudahkan untuk sholat di masjid, untuk banyak berzikir, banyak baca Quran dan sebagainya, tidak tertinggal dan mudah untuk mendapatkan shaf pertama kalau dia berangkat lebih awal. Banyak keutamaan dan keuntungan kalau berangkat lebih awal. Yang ketiga, halit ta'akhuru anis sholat. Apakah tertinggal dari sholat? Ini bukan sekedar tertinggal dari takbir, tapi memang tertinggal dari sholat. Imam sudah salam, dia baru datang barangkali tanpa udzur atau memang bermalas-malasan. Apakah tertinggal dari sholat min sifatil mu'minin min sifatil munafiqin? Termasuk sifat mukmin kah sifat munafik? Khalif? Iya, munafikin. Baik. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri untuk sholat, berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Baik. Kemudian yang keempat, hal idza adzanal muadzin. Apakah jika si muadzin sudah mengumandangkan azan wa anta tal'ab dan Anda sedang bermain,
Hal tuwasilul laib, apakah Anda akan melanjutkan permainan? Am tatrukul laib, ataukah meninggalkan permainan? Wa tadhabu ila shalah, pergi menuju ke salat. Coba Ismail. Aywa, atrukul laib wa adhabu ila shalah, insyaallah. Baik, kita tambah sedikit masuk ke muka surat 26, ad-darsus tsaniyah asyar, pelajaran yang ke-12. Wa min adabi sholatil jamaah, termasuk dari adab-adab salat berjamaah yang pertama, al-musabaqatu ila sufufil awal, yaitu berlomba-lomba, bersegera, ya berlomba-lomba menuju ke shaf-shaf yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini hampir semua sudah tahu ya. Muttaqin. Man Abu Hurairah? Siapa namanya? Sudah hafal belum? Ismu Abi Hurairah. Abdurrahman bin, betul. Abdurrahman bin, atau dibantu Naim. Abdurrahman bin, kira-kira sudah pernah dengar belum? Belum tahu tak apa namanya? Apa? Belum lama datang. Tunjuk cari ya, boleh? Abdurrahman bin Sakhar rumahnya mana? Yaman. Yaman, pindah ke mana? Mekah. Sedikit lagi itu celak jalan. Ayo Madinah saya. Ya? Oh ya. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik shaf, barisan para lelaki adalah di awalnya, yaitu dekat dengan imam. Berarti semakin bagus adalah yang semakin dekat dengan imam. Baik. Wa syarruha, yang paling buruknya, akhiruha, adalah yang paling akhirnya, paling jauh dari imam. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, barisan wanita yang paling baik adalah yang paling akhirnya, yaitu paling jauh dari imam. Wa syarruha awwaluha, yang paling buruknya adalah yang paling depan. Rawahu Muslim. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini karena apa? Semakin mendekat ke imam, maka ini memang semakin khusyuk insyaallah dan jauh dari barisan wanita. Karena kalau yang di belakang-belakang mungkin dekat dengan barisan wanita, maka setan boleh jadi akan menimbulkan godaan-godaan dan sebagainya. Terkadang wanita tidak sengaja ada sesuatu jatuh, memekik, ada suara didengar oleh laki, ini boleh jadi akan menimbulkan fitnah. Atau sebaliknya, laki-lakinya yang menimbulkan fitnah ke lelaki kalau suaranya terdengar di waktu sholat, setan memang ingin mengacau. Demikian pula untuk wanita, yang terbaiknya adalah yang paling jauh dari percampuran dengan lelaki. Yang paling buruk adalah yang paling dekat. Kalau di dalam sholat saja seperti itu, apalagi di luar sholat, kata beliau, lebih sangat wajib lagi untuk dijauhkan memang. Tidak bercampur dalam satu ruangan tanpa ada hijab. Maka anak tanyakan ke sejumlah ulama dari berbagai negara, Yaman, Mesir, demikian pula Arab Saudi dan berbagai negara yang lain, mereka mengatakan kaidah-kaidah syariat menunjukkan memang disyariatkannya ada pembatas antara lelaki dan perempuan di dalam sholat. Adapun di zaman Nabi tidak dinukilkan itu, mungkin ada beberapa udzur. Dan mereka adalah generasi yang paling bertakwa, paling terjaga. Sementara kita, dengan apa kita menjaga diri sendiri? Maka memang harus ada hijab, menjalankan beberapa dalil yang bersifat umum. Adanya hijab antara lelaki dan perempuan. Kalau tidak, bayangkan di situ ada jamaah wanita, siapa yang mau menjaga hati? Susah sangat nanti. Jangankan di situ dalam keadaan macam itu, di damat yang sudah ada hijab dan wanitanya pun sudah ada dinding pun, sekedar
Ada wanita yang baru datang dari Indonesia sudah jadi pembicaraan para bujangan. Tahu nggak hari ini gak ada yang datang lagi? Tahu nggak siapa yang mau maju? Padahal tidak dalam sholat itu aja boleh menimbulkan fitnah. Gimana kalau betul-betul dekat satu ruangan, tidak ada tidak ada hijab lagi, maka fitnahnya akan lebih besar lagi. Bukan hanya dari Indonesia, kadang datang baru dari Perancis, tahu boleh orang pada dengar, boleh tahu. Gimana mereka tahu? Siapa yang bagi tahu? Entah. Ada aja fitnah macam itu. Ada intel. Ya bilahuna wallahu a'lam.